Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 Tahsin Al-Qiraah jurusan IAT 1B dengan materi Lam Ta'rif. Pada kali ini izinkan kami dengan kawan-kawan kami akan menjelaskan ulang mengenai materi Lam Ta'rif dan pembagian nusukun atau tanwin. Baik, langsung saja ya kawan-kawan. Pembagian Lam Ta'rif, pengertian Lam Ta'rif dan nusukun atau tanwin. Materi yang pertama, lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu apabila ada al seperti ini yang selalu berada di awal menjadi kalimat isim sehingga menjadi kalimat ma'rifat pada kalimat tersebut. Ada yang mengatakan dari kitab Hidayatul Mustafid bahwasanya lam ta'rif itu apa? Apabila ada al yang jatuh sebelum huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ya ada itulah banyak huruf hijaiyah. Langsung saja pembagian lam ta'rif. Pembagian lam ta'rif ini ada dua. Yang pertama idhar komariah. Yang kedua idgham syamsiyah. Nah seperti itu. Cara baca lam ta'rif ini ada dua juga, yakni idhar dan idgham. Idhar itu dibaca jelas dan idgham itu dimasukkan kepada huruf setelahnya. Langsung saja pengertian dari idhar komariah. Idhar komariah ini apa? Apabila ada al yang jatuh sebelum huruf hijaiyah yang bertemu dengan salah satu huruf komariah. Huruf komariah itu ada berapa? Ada 14. Huruf komariah itu ada 14 yang tersusun dalam lafaz abbi hajjaka wa khaf akimah. Apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf komariah tersebut, maka dinamakan hukum bacaan idhar komariah. Dan cara baca idhar komariah ya seperti namanya, idhar itu jelas ya, jadi harus baca jelas. Contohnya al baitu. Jadi huruf al bertemu dengan huruf ba. Jadi cara baca dibaca jelas, bukan abbaitu tapi al baitu. Selanjutnya contoh selanjutnya al-ghafuru. Alif lam bertemu dengan huruf wa, maka dibaca jelas. Karena apa? Wa ini termasuk salah satu huruf idhar komariah, jadi juga dibaca jelas. Di dalam Al-Quran juga banyak contoh-contohnya. Misalkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Pada ayat tersebut al bertemu dengan huruf ha, maka jelas. Selanjutnya contoh selanjutnya apa ya? Al-ard abgi hajjaka wa khaf akimah. Oh, al-khawfu. Huruf al bertemu dengan kha. Jadi cara bacanya jelas. Mengapa dibaca jelas? Karena kha ini salah satu dari huruf komariah. Jadi bisa dipahami kan mengenai idhar komariah. Selanjutnya tentang idgham syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan idgham samsiyah. Idgham samsiyah yaitu apabila ada alif dan lam atau al yang bertemu dengan huruf idgham samsiyah. Idgham samsiyah salah satu hurufnya idgham samsiyah itu berjumlah 14. Yaitu apa saja? Yaitu ta, sya, da, ro, ja, sim, sin, shot, do, to, do, lam, nun. Huruf-huruf idgham samsiyah terkumpul dalam lafaz tibsum rohman tafuz dif daniyam daksu andon niru zur syarifan lil karom. Cara membaca idgham samsiyah. Idgham samsiyah ini dengan mengidghamkan atau mestajidkan pada huruf setelahnya, sehingga alif dan lam tidak terbaca namun tulisannya ada. Contohnya al bertemu ta, at-tawwab. Al bertemu sya, asyawab.
Al bertemu da. Ada. Al bertemu da. Adikru. Al bertemu ro. Ar-Rahim. Al bertemu za. Az-Zabur. Al bertemu sa. As-Sami. Al bertemu syad. As-Safiin. Al bertemu sod. As-Sabur. Al bertemu do. Ad-Dhaifin. Al bertemu ta. At-Thayyibat. Al bertemu do. Ad-Donin. Al bertemu lam. Al-Lail. Al bertemu nun. An-Nas. Contoh dalam Al-Quran idgham samsiah ini pada huruf watur. Pada ayat tersebut al bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu to. Nah, terus pada ayat ini al bertemu dengan sa. Contohnya wasa'fil marfu'. Pada ayat tersebut al bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu sa. Pada ayat ini al bertemu dengan huruf nun. Contohnya wa najmi idza hawa. Pada ayat tersebut ini idgham samsiah al bertemu nun. Contoh lagi pada ayat ini al bertemu ro tatba'u harradifat. Pada ayat tersebut al bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu huruf ro. Terus ini ada lagi contohnya pada al bertemu huruf ta sama za. Watini wazaitun. Lah itu huruf samsiah. Al bertemu ta dan za. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran contoh idgham samsiah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, dan masing-masing bacaan tersebut memiliki perbedaan sendiri. Yang pertama dan pemainnya itu jelas dan idgham samsiah itu dimasukkan. Mungkin cuma itu materi yang bisa kami sampaikan dari lam ta'rif. Untuk selanjutnya materi dari nun sukun atau tanwin akan disampaikan oleh kawan-kawan kami yang berempat nanti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada kawan-kawan kami yang bertugas mengenai huruf nun sukun atau tanwin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan pengertian tentang nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ialah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka hukum ini akan berlaku. Yang dimaksud huruf-huruf tertentu ialah huruf yang terdiri 4 hukum jenis, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Jadi yang pertama yaitu hukum nun sukun atau tanwin terjadi pada idhar, yaitu idhar halqi. Secara bahasa idhar sendiri artinya jelas dan halqi artinya tenggorokan. Menurut istilah, idhar artinya mengeluarkan tiap huruf dari makhraj tanpa dengung. Definisi idhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar yaitu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di atas, maka
hukum bacaan idhar halki dan cara membacanya jelas atau terang, tidak mendengung. Seperti contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, yaitu rasulun, amin. Kalau bertemu dengan ha, yanhauna. Kalau bertemu dengan ain, min ilmin. Bertemu dengan ha, min hasanatin. Dan yang bertemu dengan ghain, min ghillin. Yang terakhir yaitu bertemu dengan kha, min khairin. Ada juga contoh dalam Al-Quran, yaitu walahum adzabun alim. Adzabun alim, tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kedua, radhiyallahu anhum wa radu an, yaitu nun sukun bertemu ha, anhum. Anhum, nunnya bertemu dengan ha, jadi dibaca dengan jelas atau terang, tidak ada dengungnya. Yang ketiga, wala khaufun alaihim, yaitu tanwin bertemu dengan ain. Khaufun alaihim, tanwinnya dibaca dengan jelas, sama seperti di atas tadi. Yang keempat yaitu narun hamiyah, tanwin bertemu dengan ha. Yang kelima, innallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun, tanwin bertemu dengan gha. Yang keenam, wa amman khaffat mawazinu, yaitu man khaffat, nun sukun bertemu dengan ha. Jadi intinya dari idhar halki yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 tadi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 6 tadi, membacanya jelas, terang atau tidak dengung. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, kita langsung bahas bab selanjutnya dari nun sukun atau tanwin. Salah satu bagian nun sukun atau tanwin yaitu hukum bacaan idgham. Nah, di sini kita akan membahas tentang idgham. Apa itu idgham dan bagaimana cara membacanya? Oke, langsung saja. Idgham sendiri menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah sendiri ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Nah, apa saja huruf idgham itu? Huruf idgham sendiri terbagi menjadi 5 bagian atau yang biasa kita sebut dengan lafaz yarmiluna. Di sini terdapat 5 huruf idgham atau kalau kita bisa ialah ada huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, ketika kelima huruf tersebut ini dibagi lagi menjadi 2 hukum bacaan idgham yang disebut dengan idgham biguna
guna dan idgham. Oke, langsung saja kita ke pengertian yang pertama, yaitu idgham biguna. Idgham biguna sendiri ialah apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang diguna, yaitu huruf ya, mim, waw, dan nun. Nah, untuk cara membacanya sendiri, yaitu dengan cara melebur, yaitu dengan menyembunyikan nun sukun atau tanwin dengan cara memasukkan ke dalam huruf setelahnya. Contoh, dalam surah Amilatan Nasibah, yaitu ketika ada huruf tanwin bertemu dengan nun, maka cara membacanya yaitu dengan cara meleburnya, yaitu contoh Amilatun Nasibah. Contoh lagi, illahani wa wasaqo. Di sini huruf mim berharokat kasroh ten yang bertemu dengan huruf au. Cara membacanya yaitu dengan cara meleburnya. Illahani wa wasaqo. Oke, kita lanjut ke hukum bacaan idgham yang kedua, yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna sendiri ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain ya, mim, waw, dan nun, yaitu huruf lam dan ro. Untuk cara membacanya sendiri, yaitu dengan cara meleburkan huruf tanwin tersebut atau nun sukun
ke dalam huruf setelahnya dengan cara tidak melebur atau tidak mendengung. Contohnya, fawailul lil musallin. Di sini huruf lam terdapat huruf domah ten bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam huruf lam dengan tidak mendengung. Fawailul lil musallin. Contoh selanjutnya, mata'al lakum wa li'an'amikum. Di sini huruf ain berharokat fathah ten yang bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam huruf lam dengan cara tidak mendengung. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang iklab. Iklab secara bahasa artinya mengubah atau mengalihkan atau mengganti sesuatu dari dirinya. Sedangkan menurut istilah ialah menjadikan satu huruf di tempat huruf lainnya serta menjaga dengung. Huruf iklab ada satu, yaitu ba. Hukum bacaan iklab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab dalam satu maupun dua kalimat dengan menjaga dengung atau guna. Secara praktek, nun sukun dibaca langsung masuk ke dalam huruf mim dengan dengung atau guna ya. Contohnya seperti ini. Contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Apabila teman-teman ingin mengaplikasikan hukum tajwid iklab ya. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai adalah ini. Mim ba'di. Nah, ini sering sekali kita jumpai. Nah, kadangkala teman-teman ini sering salah dalam prakteknya, praktek membacanya. Biasanya teman-teman yang terjadi adalah min ba'di. Sedangkan di sini hukum bacaan iklab ialah memasukkan bunyi nun sukun ke dalam ba dengan dibaca seperti huruf mim. Jadi langsung mingkem ya teman-teman. Jadi mim ba'di dengan dengung atau guna. Mim ba'di. Contoh lainnya adalah ketika harokat tanwin setelahnya bertemu dengan huruf ba. Di surat-surat di dalam Al-Quran banyak sekali, contohnya di surat Al-Baqarah ya.
Ini cara bacanya yaitu dengan memasukkan tanwin ke dalam huruf ba. Dibaca seperti ketika membaca huruf mim ya. Jadi bibir ini dimingkem ya, ditekan. Nah, tidak dibuka. Jadi cara bacanya summum bukmun. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang nun sukun tadi, nun sukun bertemu ba. Nah, ini yang terjadi adalah di sini terdapat hukum bacaan iklab ya. Membacanya tidak min ba'di, tapi tidak didengungkan min ba'di, bukan seperti itu ya kawan-kawan, tetapi membacanya ialah mim ba'di. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya bisa kawan-kawan lihat di dalam Al-Qur'an ya. Banyak sekali. Terus yang materi kedua yaitu ikhfa hakiki. Secara bahasa ikhfa hakiki secara bahasa ialah artinya itu samar. Nah, samar dalam bentuk apa? Samar sendiri itu secara istilah adalah mengibaratkan ucapan pada huruf yang mati. Maksudnya sepi dari tasdid pada sifat antara idhar dan idgham, tetap dengan mendengung dalam huruf pertama yaitu nun sukun atau tanwin. Adapun lainnya juga mengatakan ikhfa secara istilah yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa berjumlah 15. Adapun huruf yang 15 itu sebagai berikut ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, kof, kaf ya. Coba ditulis di papan tulis biar teman lihat ya. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Sebentar. Jadi huruf hakiki jumlahnya ada 15. Yang pertama ta, dua sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, zod, to, zo, fa, kof, sama kaf. Nah, ini hurufnya ada 15 ya teman-teman. Huruf hakiki itu ada 15. Nah, contoh-contohnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta. Nah, di situ terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Sini mana yang disebut hukum bacaan ikhfa hakiki? Terdapat di sini teman-teman. Nah, terdapat di sini ya. Kita bisa lihat di sini nun sukun bertemu dengan ta. Tadi seperti yang saya jelaskan adalah hukum ikhfa hakiki ialah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang berjumlah 15. Contohnya salah satunya ini. Nun sukun bertemu dengan ta. Ta ini kan salah satu huruf ikhfa hakiki ya, bisa kita lihat. Dan cara bacanya itu dibaca mendengung ya, minimal itu
2 sampai 6 harokat. Nah, contohnya ini. Muntahuna. Nah, jadi disamarkan. Ketika membaca itu disamarkan, bukan jelas, bukan dibaca jelas. Muntahuna bukan gitu, tetapi muntahuna. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf sa. Nun sukun bertemu dengan huruf sa. Kita bisa lihat di sini. Contohnya ikhfa hakiki bertemu dengan nun sukun bertemu dengan sa. Di situ terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Coba kita lihat di sini nun sukun bertemu dengan huruf sa. Membacanya disamarkan dengan dengung ya. Membacanya dengan dengung dan disamarkan. Mansuron. Seperti itu teman-teman. Contoh yang selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf jim ya. Jadi membacanya itu sama seperti yang di atas, didengungkan dan disamarkan ke dalam huruf setelahnya, tetapi penyamarnya ini beda, langsung masuk kepada huruf yang selanjutnya. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan jim, membacanya itu dengungnya itu dengan langsung disamarkan ke dalam huruf jim. Jadi begini, anjainakum, anjainakum. Nah, seperti itu. Beda dengan nun sukun ketika bertemu dengan huruf sa ya teman-teman. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf sa itu membacanya mansuran. Nah, seperti itu. Jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Seperti tadi anjainakum dan mansuran, seperti muntahuna juga ya. Oke. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Tentang pelajaran kali ini, yang pertama tadi iklab, yaitu masukkan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iklab di dalam dua maupun satu kalimat. Membacanya dengan mendengung dan nun sukunnya atau tanwin menjadi mim dengan gunnah atau dengung. Yang pelajaran yang kedua yaitu ikhfa hakiki. Tadi nun sukun atau tanwin, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 15. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.